Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 perancangan sistem logistik akan mempresentasikan mengenai laporan akhir proyek modul praktikum logistik dengan anggota kelompok Farinisa Rizkia Sedewi, Friska Rahmarika, Kartika Aprilia, Muhammad Fasadik, dan Ramadhan Rizky Fernando. Adapun sistematika laporan progres yang pertama yaitu analisis kebutuhan yang terdapat objek permasalahan logistik, dan di sini kami menentukan yaitu industri produk makanan oleh-oleh tradisional yang lebih difokuskan kepada makanan keripik balado vanila yang ada di Kota Padang. Lalu untuk jumlah pertemuan setiap pertemuan itu modul 1 dan 2 dilakukan selama 2 minggu. Untuk kegiatan setiap pertemuannya, modul 1 dan 2 untuk minggu pertama yaitu pengumpulan dan persiapan data praktikum seperti waktu kedatangan, variasi yang diminta pelanggan, dan jumlah produknya. Lalu untuk minggu kedua, pelaksanaan praktikum di laboratorium seperti penggunaan alat RFID ataupun penggunaan konveyor dan lain sebagainya. Selanjutnya mengenai topik praktikum, di sini kami merancang 2 topik, yaitu yang pertama penerimaan barang dan yang kedua pengiriman barang. Untuk topik 1 penerimaan barang terdapat 4 tujuan, yaitu yang pertama mahasiswa mampu menjelaskan konsep penerimaan barang. Di sini harapannya mahasiswa mampu menjelaskan penerimaan barang secara umum, baik itu dari pengertian dan tujuannya. Lalu yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan kelengkapan administrasi penerimaan barang. Hal ini menyangkut dokumen-dokumen yang memuat informasi dari barang yang diterima, seperti jumlahnya, kemudian jumlah barang per kotak atau per box yang diterima, kemudian juga kondisi-kondisi barang yang sesuai standar. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan tata cara atau prosedur penerimaan barang. Hal ini bisa dimulai dari barang itu datang, kemudian barang diperiksa, dihitung, dan dimasukkan ke pergudangan. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan pelaporan penerimaan barang. Hal ini menyangkut pelaporan apakah barangnya sudah sesuai dengan dokumen yang dimiliki ataupun ada barang yang perlu ditukar ataupun tidak memenuhi standar. Topik yang kedua yaitu pengiriman barang. Tujuannya ada 4. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep pengiriman barang. Di sini mahasiswa bisa menjelaskan tujuan ataupun pengertian dari pengiriman barang. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan syarat yang perlu dipenuhi dalam pengiriman barang, seperti syarat jumlah, syarat kualitas, dan dokumen-dokumen yang perlu diikut sertakan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan tata cara atau prosedur pengiriman barang. Mulai dari barang itu diambil dari pergudangan, kemudian diperiksa, dihitung, di-scan, dan informasinya harus lengkap tersimpan di sistem. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan pelaporan pengiriman barang. Artinya barang yang keluar itu harus dilaporkan untuk menghindari kehilangan barang di pergudangan. Penentuan spesifikasi topik dapat kita ketahui yang pertama yaitu dari konsep logistik yang diterapkan. Konsep yang kami gunakan itu adalah inbound logistik dan outbound logistik. Hal ini dikarenakan konsep inbound logistik membahas terkait dari pergerakan produk yang masuk ke gudang. Hal ini sesuai dengan topik pertama yang kami pilih yaitu adalah penerimaan produk. Dan yang konsep outbound logistik membahas terkait dari pergerakan produk dari gudang keluar. Hal ini sesuai dengan topik kedua kami yaitu adalah pengiriman produk. Untuk bentuk pembelajaran yang kami terapkan itu adalah penyelidikan terstruktur. Hal ini dikarenakan mahasiswa dapat melaksanakan praktikum sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan mahasiswa diharapkan dapat menginterpretasikan hasilnya. Untuk data yang dibangkitkan dapat berupa jumlah variasi produk, waktu pemesanan produk, dan ukuran produk. Untuk itu, peralatan yang dibutuhkan untuk pembangkitan data berupa Microsoft Excel untuk pengolahan data dan RFID untuk mengetahui terkait dari waktu kedatangan, nomor produk, dan lain-lainnya. Tahap kelima pada spesifikasi topik berupa metode analisis data. Metode yang kami pilih adalah first in first out. Artinya delivery order pertama yang masuk itu akan dilakukan proses terlebih dahulu. Lalu ada metode check sheet. Metode ini yaitu melakukan pengecekan antara kesesuaian produk dengan syarat-syarat yang ditentukan untuk dapat dilakukan proses selanjutnya. Selanjutnya itu adalah ukuran keberhasilan setiap topik. Untuk topik 1, praktikan diharapkan dapat memberikan hasil interpretasi sesuai dengan alur penerimaan barang yang sistematis. Selain itu, praktikan juga diharapkan dapat memberikan hasil metode check sheet yang sesuai dengan kondisi aktual produk. Untuk topik 2, praktikan diharapkan dapat memberikan hasil interpretasi terkait dari alur pengiriman barang yang sistematis. Selanjutnya prosedur topik 1 penerimaan barang dengan 6 prosedur. Yang pertama, mengidentifikasi jenis barang yang masuk. Kedua, identifikasi luasan tata area penyimpanan sementara. Ketiga, membuat voucher penerimaan barang. Keempat, memberikan identifikasi terhadap alur penerimaan barang. Kelima, membuat term condition penerimaan barang.
menggunakan checksheet. Yang keenam, membuat ketentuan pelaporan penerimaan barang dengan alat dan bahan. Topik 1, radio frequency identification, conveyor, kendaraan pengangkutan, dan produk pilihan. Selanjutnya, lembar kerja praktikum nomor 1, penerimaan barang. Untuk langkah pertama, mengidentifikasi jenis barang yang masuk. Untuk langkah ini dibantu dengan tabel dengan format nomor, nama produk, kuantitas, berat dan satuan gram, waktu kedatangan penerima. Kedua, identifikasi luas dan terletak penyimpanan sementara. Untuk luas berdasarkan kuantitas dan berat dari setiap barang yang masuk, sehingga akan dirancang susunan luas dari gudang sementara sehingga bentuk tata letak penyimpanan sementara menggunakan perhitungan seperti pada slide dengan total frekuensi jumlah input tambah output dan presentasi jumlah input tambah output per total frekuensi dikali 100%. Selanjutnya terdapat flowchart dan justifikasi alur penerimaan barang. Jadi, dijelaskan alur penerimaan barang mulai dari barang datang, barang diperiksa, barang diterima, hingga barang masuk ke dalam gudang, disertakan dengan justifikasi dari masing-masing proses. Selanjutnya ada term and condition penerimaan barang dengan menggunakan checksheet. Jadi, seperti yang ada di bawah slide itu terdapat contoh checksheet yang harus diisi oleh penerima barang. Terdapat nomor dokumen, hari dan tanggal, waktu kedatangan, nama produk, dan kode produk. Lalu ada deskripsi kondisi yang perlu dipenuhi untuk masing-masing barang, dan ada kolom checklist apabila kondisi tersebut telah dipenuhi. Lalu di bagian kanan ada keterangan dari masing-masing kondisi. Di bagian bawah ada tanda tangan dan nama lengkap penerima. Selanjutnya adalah prosedur topik 2, pengiriman barang. Yang pertama itu menyusun jadwal pemesanan barang dari Departemen Produksi. Yang kedua, melakukan pengecekan unit transportasi yang tersedia untuk pengiriman. Apakah itu mencakup dari ketersediaan transportasi dan kapasitas muatan. Yang ketiga, pemeriksaan terhadap barang yang akan dikirim. Yang keempat, membuat kondisi perlakuan khusus terhadap produk-produk tertentu. Contohnya itu mudah rusak, bocor, berbau, dan lain-lain. Yang kelima adalah membuat term and demurrage and condition untuk pengiriman barang. Yang keenam, membuat ketentuan pelaporan pengiriman barang. Dan yang terakhir adalah pengecekan barang keluar menggunakan RFID. Selanjutnya adalah alat dan bahan untuk topik 2 ini. Yang pertama itu adalah RFID, yang kedua troli, yang ketiga produk pilihan, yang keempat adalah untuk software Microsoft Excel, yang kelima adalah kendaraan. Langkah pertama untuk modul kedua yaitu adalah menentukan jadwal pemesanan barang dari Departemen Produksi. Hal yang perlu dilakukan pertama oleh praktikan adalah menentukan metode penjadwalannya, apakah itu first in first out, first expire first out, atau yang lainnya. Berdasarkan metode yang telah terpilih, maka praktikan diminta untuk menentukan jadwal pengiriman. Lalu langkah yang kedua itu adalah pengecekan unit transportasi. Pada pengecekan unit transportasi ini, praktikan dapat melakukan pengisiannya melalui cek transportasi yang dapat terlihat pada lembaran di slide ini. Hal yang perlu diisikan yang pertama itu adalah nomor, lalu jenis transportasi, lalu ada nomor plat dari transportasi tersebut, lalu ada kapasitas angkut dan rute pengiriman. Lalu diakhiri dengan adanya penandatanganan oleh operator gudang. Selanjutnya dilakukan pengecekan barang dengan menggunakan checksheet, di mana terdapat nomor dokumen, hari atau tanggal, waktu kedatangan, nama produk, dan juga kode produk. Pada tabel terdapat deskripsi dan juga keterangan, di mana dilihat kebenaran jenis dan jumlah barang yang diterima, tidak terlihat tanda-tanda kerusakan, tidak ditemukan kebocoran dan sebagainya, dan juga jangka waktu kadaluarsa memori serta kebenaran kondisi kemasan seperti yang disyaratkan. Lalu dilanjutkan dengan kondisi perlakuan khusus. Contohnya ketika produk memiliki bau yang tidak sedap, maka solusi yang diberikan adalah melakukan packaging ulang yang memiliki ketahanan terhadap bau. Lalu juga contohnya pada produk yang lunak, maka diperlukan packaging yang kuat untuk tidak merubah dimensi dari produk tersebut. Oke, selanjutnya adalah time, demurrage, and condition, yang dimana di sini sangat mempengaruhi pada saat pengiriman barang. Yang keenam adalah pelaporan pengiriman barang atau delivery order, yang dimana di sini kita menentukan item nomor berapa, deskripsinya, berapa jumlahnya, bagaimana cara pengepakannya, berapa banyak box yang diperlukan, dan dimensi-dimensi terhadap barang yang akan dikirim. Dan yang terakhir adalah cek barang keluar dengan RFID. Sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai pelaporan progres proyek modul praktikum logistik. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dan penyampaian. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.